Pernahkah kamu berpikir mengapa terdapat kesenjangan sosial di sekitar kita? Mengapa ada perbedaan posisi sosial antara si kaya dan si miskin? Mengapa sebagian besar individu berlomba-lomba untuk mengubah taraf kehidupannya untuk mendapatkan tempat terhormat di mata masyarakat? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan terjawab melalui konsep sosiologi yang dikenal dengan istilah mobilitas sosial. Mari kita simak penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di YouTube channel Belajar IPS Menyenangkan. Baik, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi mobilitas sosial. Materi yang pertama yaitu pengertian mobilitas sosial. Yang kedua, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang ketiga, faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Yang keempat, saluran-saluran mobilitas sosial. Dan yang kelima, dampak mobilitas sosial. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari video pembelajaran tentang materi mobilitas sosial, peserta didik mampu 1. Menyebutkan pengertian mobilitas sosial dengan bahasa sendiri. Yang kedua, membedakan bentuk-bentuk mobilitas sosial disertai contohnya. Yang ketiga, menjelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial dengan lengkap. Yang keempat, menjelaskan saluran-saluran mobilitas sosial secara detail. Dan yang kelima, menganalisis dampak mobilitas sosial secara kritis. Kita awali dari pengertian mobilitas sosial. Apa itu mobilitas sosial? Mobilitas sosial terdiri dari dua suku kata. Mobilitas berasal dari kata mobilis, yang artinya dapat dipindahkan atau sesuatu yang bergerak. Dan kata yang kedua adalah sosial. Nah, sosial berkaitan dengan manusia sebagai subjek yang melakukan mobilitas. Sehingga pengertian mobilitas sosial yaitu merupakan proses individu atau kelompok yang melakukan perpindahan kedudukan dari kelas sosial satu ke kelas sosial lainnya. Perpindahan tersebut mempengaruhi perubahan yang terjadi dalam individu dan kelompok. Nah, mengapa kita perlu mempelajari mobilitas sosial? Nah, dengan mempelajari mobilitas sosial, kita dapat memahami tujuan individu atau kelompok melakukan perpindahan kedudukan dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang pertama, mobilitas sosial vertikal. Yang kedua, mobilitas sosial horizontal. Dan yang ketiga, mobilitas sosial lateral. Mobilitas sosial vertikal terdiri dari dua. Yang pertama, mobilitas sosial vertikal naik atau social climbing. Yang kedua, mobilitas sosial vertikal turun atau social sinking. Mobilitas sosial vertikal naik menunjukkan perubahan kelas sosial yang lebih baik dari sebelumnya. Sedangkan mobilitas sosial vertikal turun menunjukkan perpindahan status atau kelas sosial seseorang menuju kelas sosial yang lebih rendah. Contohnya silahkan ditebak gambar pada layar. Nah, tadi sudah ditebak ya gambar pada layar contoh mobilitas sosial vertikal naik. Ya, betul. Gambar tersebut yaitu seorang karyawan biasa akhirnya bisa menjadi manajer karena rajin. Contoh lainnya yaitu lulusan SMP melanjutkan sekolah ke SMA. Yang ketiga, seorang warga terpilih menjadi kepala desa. Dan yang keempat, guru diangkat menjadi kepala sekolah. Nah, di situ ada status sosial yang naik. Nah, tadi juga sudah ditebak pada layar gambar contoh mobilitas sosial vertikal turun ya. Jawabannya adalah ya, tepat. Seorang karyawan perusahaan di PHK karena tidak jujur. Selain contoh tersebut, contoh lainnya yaitu siswa dikeluarkan dari sekolah atau di drop out karena berperilaku yang buruk. Selanjutnya, kepala sekolah menjadi guru biasa dan
kepala daerah dipenjarakan karena terlibat korupsi. Nah, contoh-contoh tersebut menunjukkan adanya status sosial yang lebih rendah. Mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal merupakan gerak perpindahan status atau kedudukan seseorang menuju status atau kedudukan baru yang sederajat. Jadi berbeda dengan mobilitas sosial vertikal ya. Nah, mobilitas sosial horizontal tidak menyebabkan kedudukan seseorang menjadi lebih tinggi atau rendah, namun sejajar. Contoh mobilitas sosial horizontal. 1. Tukang ojek pangkalan menjadi tukang ojek online. Sama-sama tukang ojek. Yang kedua, kepala sekolah SMPN 2 Jatinangor menjadi kepala sekolah SMPN 1 Jatinangor. Sama-sama kepala sekolah. Yang ketiga, atlet sepak bola melakukan naturalisasi. Contoh, ada pemain sepak bola kelahiran Argentina, kemudian melakukan pindah pendudukan dan di Indonesia menjadi atlet sepak bola juga. Dan yang terakhir, penjual bakso beralih menjadi penjual batagor. Sama-sama penjual ya. Selain mobilitas sosial vertikal dan horizontal, ternyata ada yang mengemukakan mobilitas sosial yang ketiga, yaitu mobilitas sosial lateral. Apa itu mobilitas sosial lateral? Mobilitas lateral atau geografis merupakan perpindahan orang-orang baik secara perorangan maupun kelompok dari satu unit wilayah ke wilayah lain dan secara tidak langsung mengubah status sosial seseorang. Nah, ketika orang mengalami mobilitas lateral, biasanya diikuti karena adanya mobilitas sosial vertikal, baik naik maupun turun, dan juga bisa diikuti dengan mobilitas sosial horizontal. Nah, mobilitas sosial lateral dibedakan menjadi dua, yaitu mobilitas sosial permanen dan tidak permanen. Contohnya transmigrasi, perpindahan penduduk dari pulau yang satu ke pulau yang lain yang masih kosong. Contoh selanjutnya urbanisasi dan migrasi. Faktor pendorong mobilitas sosial. Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial. Yang pertama, faktor struktural. Struktur masyarakat Indonesia sangat terbuka. Orang miskin dapat mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya, bahkan menjadi presiden. Yang kedua, faktor individu. Sikap dan perilaku individu mempengaruhi peluang mereka untuk mengalami mobilitas sosial. Yang ketiga, faktor sosial. Ketidakpuasan akan status sosial mendorong manusia untuk terus berjuang. Yang keempat, faktor ekonomi. Keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu dan kelompok melakukan mobilitas sosial. Yang kelima, faktor politik. Dengan stabilitas politik yang baik, jelas berpengaruh terhadap mobilitas sosial warga negara. Dan yang terakhir, kemudahan dalam akses pendidikan. Jika pendidikan berkualitas mudah didapat, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan pergerakan atau mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Faktor penghambat mobilitas sosial. Ada beberapa faktor yang dapat menghambat terjadinya mobilitas sosial. Yang pertama adalah kemiskinan. Faktor ekonomi dapat membatasi mobilitas sosial. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sangat sulit. Faktor yang kedua adalah faktor diskriminasi. Nah, diskriminasi merupakan pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan bangsa, suku, ras, agama, golongan. Hal ini tentu mempersulit mobilitas sosial rakyat Indonesia. Yang ketiga, yaitu faktor kebudayaan. Nah, di beberapa daerah, kebudayaan tertentu itu ada yang membatasi terjadinya mobilitas sosial. Yang keempat, situasi politik yang tidak kondusif.
Dan yang kelima, jumlah keluarga yang banyak. Saluran-saluran mobilitas sosial. Saluran mobilitas sosial merupakan sarana bagi seseorang atau golongan dalam melakukan mobilitas sosial. Ada 4 saluran mobilitas sosial, diantaranya yang pertama, pendidikan. Pendidikan merupakan saluran bagi mobilitas vertikal yang sering digunakan karena melalui pendidikan, orang dapat mengubah statusnya menjadi lebih baik. Yang kedua, organisasi politik. Banyak orang yang meniti perjuangan karir dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi melalui organisasi politik. Di antaranya adalah para pejabat, termasuk presiden. Yang ketiga, organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi bergerak dalam bidang perusahaan ataupun jasa, dan pada umumnya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seseorang untuk mencapai mobilitas vertikal. Organisasi ekonomi tersebut diantaranya adalah koperasi dan badan usaha. Yang keempat, organisasi profesi. Organisasi profesi merupakan himpunan orang-orang yang memiliki profesi yang sama, sehingga mereka akan lebih kompak dan kuat dalam memperjuangkan profesinya. Contohnya PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, HIPMI, ID, dan sebagainya. Dampak mobilitas sosial. Mobilitas sosial memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif merupakan dampak yang diharapkan dari adanya mobilitas sosial. Di antaranya dapat mendorong seseorang lebih maju. Kemudian mempercepat perubahan sosial, meningkatkan integrasi sosial, meningkatkan kesejahteraan hidup, dan meningkatkan kualitas hidup. Selain dampak positif, ada juga dampak negatif dari mobilitas sosial. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Di antaranya, munculnya berbagai konflik, menimbulkan gangguan psikologis, dan munculnya keretakan dalam suatu hubungan. Demikianlah pemaparan mengenai materi mobilitas sosial. Terima kasih, semoga bermanfaat, tetap semangat, dan jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.